Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Masjid Veritas Indonesia yang dimuliakan Allah. Saya mengajak hadirin untuk mendengarkan beberapa ayat suci Al-Quran dengan terjemahannya. Mudah-mudahan dengan bacaan tersebut kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya akan bacakan pada kesempatan hari ini adalah surat Az-Zumar ayat 53 dan selanjutnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan, sampaikan kepada umat manusia, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas terhadap diri mereka. Allah menyeru siapapun dengan kata-kata indah. Ibadi, hamba-hambaku. Padahal yang diseru itu orang yang sudah melakukan kesalahan, sudah melakukan sesuatu yang melampaui batas. Tapi yang digunakan adalah ya ibadi. Sampaikan kepada mereka yang sudah melampaui batas, sudah pernah melakukan dosa, sudah pernah melakukan kemusyrikan, sudah melakukan dosa besar, sudah meninggalkan perintah atau melanggar larangannya. Allah menyampaikan pesan untuk kita semua. Karena siapapun yang melakukan kesalahan, siapapun yang melakukan dosa, maka dirinya akan dibebani oleh dosa itu sendiri. Akan dibuat tidak nyaman, dan setiap kesalahan, setiap dosa ada hukumannya. Hanya saja hukuman itu ada yang dipercepat, ada yang ditunda. Nah, sebelum hukuman itu ada, Allah menyeru, sampaikan kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas terhadap diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah, kasih sayang Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Allah mampu mengampuni, Allah bisa mengampuni, Allah mau mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Setiap dosa membuat hitam hati kita. Kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Setiap dosa sekecil apapun akan berbekas hitam terhadap hati kita, yang tentu akan membuat kenyamanan hidup kita terganggu, sadar atau tidak sadar. Dan untuk melepaskan kita dari kondisi semacam itu, Allah menunggu kita untuk bertaubat. Wa man taba wa amana wa amila shalihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Siapa yang bertaubat, beriman, melakukan kebajikan, maka Allah akan menggantikan keburukan itu dengan kebaikan. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Syaratnya tentu untuk bisa diampuni adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Yang kedua yang Allah serukan dalam ayat berikutnya, wa anibu ila rabbikum. Segeralah kembali
kembali ke jalan Allah. Kalau tadinya salah, kembali ke jalan yang benar. Wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab. Kemudian menyerahkan diri, mengakui bahwa telah melakukan kesalahan, telah meninggalkan perintah, telah melanggar larangan. Menyerahlah kepada Allah, menyerahkan diri, mengaku sebelum datang azab dari Allah. Tsumma la tunsurun, kemudian kalian tidak tertolong. Jangan nunggu gempa bumi dulu baru kita sadar. Jangan dulu pesawat kita jatuh baru kita sadar. Jangan dulu kita kena bencana musibah banjir dulu baru kita sadar. Jangan dulu kita sudah terkena serangan penyakit baru kita sadar. Sebelum Allah menurunkan teguran atau azab, seharusnya kita cepat segera kembali. Cepat kita sadar terhadap apa yang sudah kita lakukan. Itu yang kedua dan ketiga, kembali kemudian menyerah kepada Allah. Yang keempat, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Segeralah mengikuti apa yang terbaik yang Allah turunkan kepada kalian. Yang Allah turunkan kepada kita yang terbaik adalah Al-Quran. Dengan bahasa yang sederhana adalah ikutilah Al-Quran. Segeralah ikuti Al-Quran. Min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Sebelum datang hukuman, sebelum datang saksi, sebelum datang azab yang biasanya datang itu tiba-tiba dan kalian juga tidak menyadari, mungkin malam hari, mungkin pagi hari, mungkin di waktu duha di saat orang sedang bersantai, mungkin di malam hari ketika terhidur terlelap datang musibah Allah, hukuman dari Allah, teguran dari Allah. Jadi empat itulah yang Allah kehendaki, beristighfar, kembali ke jalan Allah, menyerah kepada Allah, kemudian ikuti Al-Quran. Sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, menzalimi diri kita, kata Allah, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Keburukan, semua keburukan akan Allah ganti dengan kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah pun berpesan pada ayat selanjutnya, jangan sampai kita mengalami seperti apa yang digambarkan oleh Allah pada ayat berikut. Antaqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai ada seseorang yang berkata, menyesal aku telah menyia-nyiakan apa yang karunia Allah akan berikan, menyia-nyiakan perintah Allah, menyia-nyiakan kitab Allah, menyia-nyiakan ayat suci Allah, menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Wa in kuntu laminas sakhirin, dan aku betul-betul orang yang mengolok-olokkan ayat-ayat Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita sedang mengalami sakaratul maut, di situ baru orang sadar, bahkan minta kesempatan waktu sedikit saja untuk bersedekah, untuk kembali menjadi orang baik. Ketika kita terkena musibah, pasti kita akan berteriak. Fir'aun pun ketika tenggelam, dia memohon kepada Allah, mengakui bahwa aku beriman kepada Tuhannya Musa, tetapi sudah terlambat. Allah menginginkan menyampaikan kepada kita, jangan seperti orang yang menyesal karena sudah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Atau jangan seperti yang digambarkan pada ayat berikut. Au taqula law anallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Jangan seperti orang yang mengatakan, coba kalau Allah memberi aku hidayah, pasti aku jadi orang yang bertakwa. Jadi dia menyalahkan Allah karena Allah tidak memberikan hidayah, seolah-olah Allah tidak memberikan hidayah sehingga dia tidak jadi orang yang bertakwa. Padahal hidayah Allah sudah diberikan kepada kita.
pada hati kita, pada fitrah kita, bahwa kita seharusnya menjadi orang yang beriman. Ayat-ayat Al-Quran sudah dibacakan kepada kita, Rasul telah diutus kepada kita. Dan jangan pula seperti apa yang disampaikan pada ayat berikut, au taqula hina taral azab. Jangan seperti orang yang berkata ketika datang azab, lau anna li karratan fa'akuna minal muhsinin. Kalau saja Allah memberikan kesempatan aku untuk hidup, maka pasti aku akan menjadi orang yang berbuat kebaikan. Tapi itu terlambat, karena sudah datang. Fa idza jaa amru rabbik. Kalau hukuman sudah datang, tidak bisa dielakkan lagi. Oleh karena itu, segera sebelum datang hukuman itu, sebelum kita sakit, sebelum kita musibah, sebelum kita sekarat, gunakanlah kesempatan yang terbuka. Diberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan ampunan sebesar apapun, karena tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa. Kita punya sejarah masa lalu, mungkin melakukan kesalahan dan kekeliruan, bahkan dosa besar. Tapi untunglah kita masih diberikan umur, sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk meraih dan untuk mendapatkan apa yang sudah Allah tawarkan, yaitu ampunannya. Kemudian Allah menjelaskan, bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Sesungguhnya telah datang ayat-ayatku kepadamu. Ayat Al-Quran sudah sampai ke rumahmu, tapi Quran hanya disimpan di rak buku, tidak dibaca dan tidak ditadabburi. Sudah datang, tetapi engkau mendustakannya, engkau tidak meyakininya. Kalau kamu yakin pasti akan dibacanya, akan dipahami artinya, akan diupayakan mengamalkan, melaksanakan perintahnya. Tapi kalian fakadzabta biha, engkau mendustakan. Itulah yang menyebabkan datangnya azab. Karena engkau mendustakan, wastakbarta, dan engkau sombong, menyombongkan diri, merasa lebih pintar daripada Allah, merasa lebih kaya daripada Allah, merasa lebih kuat daripada Allah, sehingga Allah tidak diperhatikan lagi, sehingga ayat Al-Quran tidak dibaca lagi, ayat Al-Quran tidak dipahami lagi, ayat Al-Quran tidak diinginkan untuk dikaji dan dilaksanakan perintahnya. Wa kuntu minal kafirin, wa kunta minal kafirin, dan jadilah engkau orang kafir. Saya ingin menyampaikan tentang kafir. Ada kafir lawan Islam, ada Islam, ada kafir, ada mukmin, ada kafir, ada syukur, ada kafir. Jadi masalah kafir itu dalam terminologi Al-Quran sangat luas. Ada kafir intikad, tapi kita udah Islam, yang Islam pun belum tentu mukmin. Qalatil Arabu amanna, orang Arab kepada Nabi berkata, kami telah beriman. Kemudian Allah menegur mereka, kalian belum beriman, tapi qulu aslamna, kalian baru Islam, belum iman. Jadi harap perhatikan untuk diri kita masing-masing. Kita sudah Islam, alhamdulillah, bukan kafir, bukan Yahudi, Nasrani. Tapi apakah kita mukmin dan kafir? Seberapa mukmin kita? Kalau kita punya botol aqua, isinya adalah iman, isinya hanya 2 kita isi. Ada iman dan kafir. Kalau imannya rendah berarti sisi kafirnya banyak. Jadi iman dan kafir. Ada juga syukur dan kafir. Orang yang tidak bersyukur disebut kafir juga. Jadi disebut di sini kafir tidak melulu orang yang bukan Islam, Yahudi, Nasrani, Konghucu dan lain sebagainya, bukan Islam. Tapi yang namanya kafir, wa kunta minal kafirin, adalah orang yang tidak menerima apa yang disampaikan oleh Allah berupa ayat-ayatnya, berupa Rasulnya, malaikatnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pesan terbaik dan kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan umur, masih diberikan umur, maka umur itu kita gunakan mumpung masih ada. Mari kita istighfar, mari kita kembali kepada Allah, mari kita kaji ayat-ayat Allah meskipun hanya 1 ayat. Karena kalau nanti di alam kubur ditanya, wa ma imamuka, imammu siapa?
Imam Al-Quran, taruhlah bisa jawab, ayat mana yang kamu sudah lakukan? Jadi mari kita, meskipun hanya satu ayat, kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran sebagai wujud kepercayaan kita, keyakinan kita kepada ayat-ayat Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.